Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Berhubung masih adanya pandemi COVID-19 di negara kita kali ini, maka proses praktikum akan kita laksanakan secara virtual. Oke, terdapat 6 macam percobaan yang akan kita laksanakan pada proses praktikum Fisika Dasar 1 kali ini. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah percobaan pesawat Atwood. Untuk pesawat Atwood sendiri terdapat 3 macam tujuan. Yang pertama adalah kita dapat menentukan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dari suatu benda. Kemudian tujuan yang kedua, kita dapat menentukan percepatan dari suatu benda. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan percepatan gravitasi. Oke, setelah mengetahui tujuan dari percobaan pesawat Atwood, maka saya akan memberikan sedikit gambaran dari tujuan tersebut. Yang pertama adalah apa itu GLB? GLB merupakan gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus yang terjadi pada suatu benda, di mana kecepatan benda tersebut adalah konstan. Kemudian apa itu GLBB? GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan dari benda yang bergerak tersebut berubah-ubah terhadap waktu, sehingga menyebabkan percepatan yang tetap. Nah, selanjutnya adalah alat-alat yang akan kita gunakan pada percobaan pesawat Atwood, di mana alat-alat itu adalah alat yang pertama, meteran roll. Alat yang kedua, beban pemberat. Alat yang ketiga, stopwatch. Dan yang terakhir adalah peraga pesawat Atwood bersama dengan silinder yang telah dihubungkan dengan tali. Oke, sampailah kita pada proses praktikum. Nah, pada proses praktikum, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memberi nama dari macam-macam titik acuan. Nah, ada 3 macam titik acuan, yang paling atas, yang tengah, dan yang bawah. Yang paling atas kita namakan titik C, kemudian titik yang di tengah kita namakan titik B, dan titik yang di bawah sini adalah titik A. Setelah menamakan, kita akan menentukan jarak masing-masing dari titik C ke B dan B ke A. Untuk itu kita gunakan roll meter. Nah, untuk mengukur jaraknya, kita sesuaikan saja dengan instruksi dari asisten. Di sini kita akan mengukur jarak total dari titik C ke titik A sebesar 1 meter atau 100 cm. Nah, kita mulai pengukurannya. Untuk jarak totalnya, kita mulai dari bagian bawah silinder sampai di titik A. Kita sesuaikan sampai memenuhi syarat 100 cm. Nah, setelah mengetahui jarak total dari titik C ke titik A, kita akan membagi titik B menjadi 2 bagian, antara titik C ke B dan B ke A. Jarak totalnya tadi kan 100 cm. Jadi kita akan membagi dari titik C ke titik B sebesar 40 cm, kemudian dari titik B ke titik A sebesar 60 cm. Pembagian ini tergantung dari instruksi dari asisten kalian. Nah, setelah menentukan jarak dari masing-masing titik, kita telah sampai pada inti percobaan, di mana percobaan kali ini tidak dapat kita lakukan sendiri. Maka saya akan meminta bantuan rekan saya untuk melaksanakan praktikum kali ini. Nah, kita akan memberikan beban pemberat pada bagian atas silinder. Usahakan memposisikan dalam keadaan menyilang. Setelah itu, teman saya akan memberikan aba-aba untuk melepas tali, sehingga beban silinder ini akan bergerak turun menuju titik A. Kemudian kita akan menghitung waktu dari titik C ke B, di mana waktu yang dihitung adalah ketika
beban pemberat ini nyangkut di titik B. Kemudian waktu dari titik B ke titik A adalah waktu di mana beban pemberat telah lepas. Kemudian kita siapkan stopwatch. 1, 2, 3. Mengukur waktu seperti begitu. Kita ulangi sampai mendapatkan waktu dengan frekuensi muncul paling banyak. Nah, setelah prosedur tadi selesai, maka kita akan mengulangi lagi untuk beberapa macam jarak dari titik C ke B dan titik B ke A. Seperti begitu. Setelah mengulangnya, kita akan menimbang massa dari beban pemberat dan massa dari silinder ini bersama dengan talinya. Oke, demikianlah percobaan pesawat Atwood praktikum fisika dasar 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Keep safety and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Setelah kalian menyaksikan video prosedur percobaan, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pengolahan data dari percobaan pesawat Atwood. Oke, untuk langsung saja kita masuk di percobaannya. Oke, di sebelah kiri saya ini adalah tabel data pengamatan dari pesawat Atwood. Untuk waktunya sendiri ada waktu untuk jarak BC dan BA, di mana ada dua pengambilan data. Yang pertama di sini untuk jarak XBC 0,3, XBA 0,7, waktunya sekian untuk TBC dan TBA-nya. Kemudian pada jarak yang pengambilan kedua, jarak XBC sebesar 0,7 meter dan XBA 0,3 meter, waktunya sekian. Kemudian kita juga mengukur massa dari beban silinder dan beban pemberat, yaitu untuk massa beban silinder sebesar 0,16 kg, kemudian untuk massa beban pemberat 0,011 kg. Oke, sekarang kita masuk di tahapan pengolahan data. Untuk poin pertama, kita menentukan TBC rata-rata, waktu untuk jarak BC rata-rata. Menentukan, di sini saya tulisnya singkat saja. Oke, untuk TBC rata-rata pertama, rumusnya TBC 1 tambah TBC 2 tambah TBC 3 bagi N. Nah, TBC 1 di sana, TBC 1 adalah waktu untuk BC pengambilan data pertama sebesar 0,94 ditambah 0,95 ditambah 0,96 dibagi ini di sini jumlah datanya, jadi dibagi 3 sama dengan 0,995 second. Ingat untuk selalu menulis satuan. Kemudian untuk TBC 2 nya sama seperti TBC pertama, caranya hanya saja datanya yang diambil merupakan data pengamatan kedua. Nah, kita masuk di poin kedua, nomor titik 2, yaitu menentukan waktu TBA rata-rata atau hikmat TBA per N. Nah, rumusnya hampir sama dengan yang TBC pertama, tapi hanya berbeda letaknya. Yaitu di sini yang pertama TBC, di sini kita datanya TBA. Untuk TBA rata-rata pertama, rumusnya TBA 1 tambah TBA 2 ditambah TBA 3 dibagi N juga. Untuk TBA 1 pada pengambilan data pertama, yaitu ini 1,28, 1,27 dan 1,26. Kita tulis 1,28 ditambah 1,27 ditambah 1,26 dibagi dengan banyaknya jumlah datanya ada 3. Jadi untuk rata-ratanya sebesar 1,27 sekon. Begitu juga kita menghitung untuk TBA kedua
Sama saja, hanya datanya yang kita ambil adalah data dari pengamatan kedua, yaitu di sini 0,30, 0,31 dan 0,32. Oke. Setelah mengetahui tadi dari nilai TBC 1, TBC 2, terus TBA 1 dan TBA 2. Sini saya akan menuliskan hasilnya yang pertama yang tadi, yaitu 0,95 sekon. Untuk TBC 2 1,37 sekon. Untuk TBA 1 1,27 sekon. Untuk TBA 2 0,31 sekon. Oke, kita masuk di poin 5.3, yaitu menentukan persamaan percepatan gravitasi benda. Rumusnya umumnya itu yaitu AN sama dengan 2 dikali jarak BC tambah jarak BA per waktu BC kuadrat ditambah 2 dikali TBC kali TBA. Oke, ini rumus umumnya. Oke, langsung saja kita masukkan variabel-variabelnya, dimana SBC merupakan untuk A1 kita memakai SBC yang pertama, yaitu yang ini 2 dikali XBC pertama 0,3 ditambah XBA yang pertama kita pakai ini 0,7 dibagi TBC kuadrat. Di sini TBC pertama yang kita pakai adalah ini 0,95 kuadrat ditambah 2 dikali TBC 1 seperti yang pertama tadi 0,95 dikali dengan TBA 1 1,27. Oke, setelah dioperasikan maka hasil yang kita dapat adalah sebesar 0,6032 meter per sekon kuadrat. Ingat selalu untuk menulis satuan di akhir dari persamaan jika itu memang variabelnya memiliki satuan. Nah, untuk pengambilan data kedua, kita juga mencari percepatan kedua dari benda, yaitu A2. Caranya hampir sama dengan yang pertama, hanya saja berbeda variabelnya. Nanti di jarak BC-nya pakai kita XBC 2 dan XBA-nya pakai XBA 2, TBC-nya pakai TBC 2 dan TBA-nya pakai TBA 2. Hanya itu perbedaannya. Jadi tinggal masukkan nilai-nilai dari variabel ini, kemudian masukkan di rumus, hasilnya dihitung, kemudian didapat. Oke, sekarang kita masuk di tahapan terakhir dari pengolahan data, di mana kita menghitung percepatan gravitasi. Nah, cara menghitung menggunakan rumus GN. Rumus umumnya GN sama dengan massa silinder ditambah massa beban pemberat dibagi dengan massa beban pemberat dikali dengan kecepatan. Oke, untuk percepatan gravitasi pada pengambilan data pertama kita tulis sebagai G1 sama dengan untuk massa silinder kita tulis berdasarkan tabel data pengamatan 0,16 kg. Untuk massa beban pemberatnya juga maka kita tulis 0,011 kg. Oke, untuk massa beban silinder 0,16 ditambah 0,011 massa beban pemberat dibagi dengan 0,011 dikalikan dengan percepatan benda pertama yaitu sebesar 0,6032, maka akan didapatkan hasil 9,3770 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk G2 sama dengan G1, hanya saja yang membedakan adalah nilai percepatan yang kita ambil adalah percepatan benda
kedua. Yang seperti itu. Untuk masa beban silinder dan masa beban pemberat sama saja, karena kita memakai beban yang sama. Oke, demikianlah hasil dari tata cara pengolahan data pesawat Edward. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Keep safety and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.